Hari ini kita bicara tentang bagaimana awal mula Brazilian Jiu-Jitsu ada di Surabaya dan bagaimana guru saya itu memulai pertama kali ada Brazilian Jiu-Jitsu di Surabaya. Oke, hari ini kita berbincang-bincang dengan Roy Kurniawan. Halo. Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sensei saya Brazilian Jiu-Jitsu. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana awal mula Brazilian Jiu-Jitsu ada di Surabaya dan bagaimana guru saya itu memulai pertama kali ada Brazilian Jiu-Jitsu di Surabaya. Oke, hari ini kita berbincang-bincang dengan Roy Kurniawan. Halo semuanya. Jadi kalau cerita awalnya dari kecil sebenarnya saya suka bela diri dan awalnya pertama kali sendiri saya belajar bela diri itu kita belajar Aikido karena lihat filmnya Steven Seagal kelihatannya keren. Keren kita cari sampai nemu satu dojo Aikido, belajar Aikido. Setelah belajar Aikido sekian lama akhirnya karena saya ini orangnya suka sparring. Kita selalu coba dengan bela diri lain. Mana yang paling efektif. Jadi sejak saya belajar Aikido, saya belajar Kung Fu, saya belajar Jiu-Jitsu Jepang, komplit semua kita pelajarin, karate pun udah cobain ya. Dan kita selalu adu. Ya. Pasti adu terus dalam perjalanan saya diadu saya kalahnya sama tinju waktu itu. Sampai tinju dihajar satu ronde aja hampir KO. Karena kita latihan semua bela diri Jepang yang kita pelajari, semua bela diri yang kita lakukan itu nggak pernah ada namanya dipukul muka. Pada waktu tinju kita dipukul muka itu akhir goyang semua, bisa bayang semua, ya jadi beda. Dan sedangkan lawan terbiasa dipukul muka, kita pukul muka dengan pukulan yang kita pelajarin itu nggak ngefek sama sekali. Nggak ngefek. Karena kita latihan yang namanya karate, Jiu-Jitsu Jepang nggak pakai sarung tinju. Begitu dipakai sarung tinju kita mukul dia nggak kerasa. Sedangkan mereka mukul kita goyang. Pakai glove itu. Sejak itu saya latihan tinju. Latihan tinju. Pada waktu itu saya sudah tahu Brazilian Jiu-Jitsu, tapi pada waktu itu saya lihat karena masih fase sangat awal, saya tahu di UFC awal-awal itu 5 UFC berturut-turut itu Brazilian Jiu-Jitsu selalu menang, tanding dengan semua jenis bela diri. Tapi yang kita lihat di film itu yang kita lihat di UFC itu nggak seperti kita lihat di film-film. Doesn't look good at all, ya kan? Film-film kan, di film-film kan fancy. Semua bela diri itu keren. Yang kita pelajari semua kita cari bela diri itu keren, ngalahin orang 5 orang, 4 orang keren. Tapi di UFC itu nggak kayak street fighting. Dan juga gulat-gulat piting-pitingan di bawah. Doesn't look cool. Karena saya kalahnya sama tinju, saya latihan tinju. Sampai di Amerika saya latihan tinju. Di Amerika ya, boxing. Saya tempat boxing di Gleason Gym, itu gymnya Riddick Bowe. Ya, jadi sama semua orang kulit hitam, semua orang Hispanik, semua orang juara-juara, termasuk pada saat itu juara dunianya Zab Judah. Ya. ASEAN sendiri di situ. Asianya hampir nggak ada, ya. Mungkin saya sendiri ya. Nah, karena memang saya suka sparring, jadi saya fight terus di sana. Nah, terus pada waktu saya pulang ke Indonesia 2001 saya coba lawan orang Brazilian Jiu-Jitsu. Baru itu bertemu benar-benar orang Brazilian Jiu-Jitsu yang bisa. Ya, akhirnya saya sparring. Memang sparringnya bukan MMA, bukan sparring pakai tangan mukul segala. Tapi saya merasa bahwa dengan semua background saya ini, saya mau ground fighting pun dengan banyak orang tuh rata-rata saya jarang kalah. Nah, hari itu saya dihajar kalah. Di take down, dihajar kalah. Gimana saya coba terus nantang terus tetap kalah terus, dikunci terus kena terus. Ya, orang itu namanya Deddy Wigraha pada waktu itu. Dulu waktu pertama kali ketemu Deddy Wigraha waktu itu di Jakarta. Mampang. Latihannya masih di Mampang.
dulu nggak ada namanya dojo Brazilian Jiu-Jitsu di Indonesia, mungkin cuma ada segelintir orang yang tahu Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan pada waktu itu yang namanya Nico Han juga belum ke Indonesia, masih lagi di Amerika. Masih di Amerika. Masih di Amerika ya. Jadi pada waktu itu Brazilian Jiu-Jitsu cuma very small community, kecil sekali. Kecil. Saya pun tinggal di Surabaya, kalau mau latihan Jiu-Jitsu harus berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, latihannya itu di Mampang, di kayak ruko gitu, ada perkantoran yang mana yang punya ruko itu dulu atlet Olimpik judo. Oke. Alfonso, ya atlet Olimpik judo yang dia buat hobi juga. Nah, terus itu kita campur semua ya, orang judo, orang jiu-jitsu, kita campur semua Brazilian Jiu-Jitsu di situ. Itulah startnya. Awal mulanya di situ. Itu jadi dulu waktu Roy itu pertama kali belajar itu sekitar tahun berapa dulu waktu itu? Mulai 2001 itu mulai ya. Oke, pada waktu 2001. Tapi otomatis kan tidak terlalu efisien karena saya cuma bisa latihan pada waktu saya ke Jakarta. Dan bisa dibilang saya ke Jakarta itu sebulan sekali. Dan saya selalu sempatkan untuk latihan. Untuk latihan waktu itu. Ya. Itu berarti kondisinya pulang pergi waktu di Surabaya sendiri belum ada komunitas. Belum ada komunitas sama sekali. Terus itu berlangsung terus. Awal-awal ya, awal-awal dulu dengan Deddy Wigraha, baru ketemu Nico itu tahun berapa waktu itu ketemu? Nico mungkin 2-3 tahun setelah. 2-3 tahun setelah itu ya. 2-3 tahun setelah itu, dan sejak Nico datang ke Indonesia, karena Deddy Wigraha waktu itu nggak full time jiu-jitsu, karena dia juga banyak kerjaan, dia juga do modeling, dia juga jadi managing directornya salah satu majalah dan sebagainya. Jadi nggak fokus. Sedangkan Nico Han datang ke Indonesia, dia black belt pertama di Indonesia, dan full time jiu-jitsu aja. Dia full time untuk memang misinya mengembangkan jiu-jitsu di Indonesia. Sejak itulah baru jiu-jitsu sangat berkembang. Disupport oleh Jarum Super, yang mana dia juga penggemar Brazilian Jiu-Jitsu, dan mereka yang sponsori semua acara. Jadi dengan adanya Jarum Super dan Nico Han bekerja bersinergi, Brazilian Jiu-Jitsu berkembang sangat pesat. Maju kan. Oke. Itu tadi kan awal mulanya kan banyak bolak-balik nih, berarti dari Surabaya Jakarta. Oke. Terus kalau di Surabaya sendiri mulai buka komunitas itu mulai tahun berapa kira-kira? Nah, itu tahun berapa tuh saya ingat pastinya. Mungkin sekitar 2008, 2007, 2008 atau 2009. Ya. Soalnya saya sendiri dulu awal-awal waktu pertama kali ke tempat Roy itu tahun 2009. Jadi kita ini dulu sempat kenal, kita dulu belajar Japanese Jiu-Jitsu bersama-sama waktu itu tahun 98, kira-kira sekitar 98. Terus Roy ke Amerika, kita lost contact, kita nggak pernah ketemu lagi. Saya juga sempat berhenti latihan bela diri, saya sempat latihannya ke fitness sih malah waktu itu, saya banyak ke fitness. Jadi pelatih fitness juga sempat. Nah, kemudian baru tahun 2009 itu saya mulai dengar ada Brazilian Jiu-Jitsu di Surabaya. Nah, saya cari tahu di internet waktu itu belum ada sih. Waktu itu zamannya masih saya sempat pertama kali dengar itu waktu itu dulu kan di Atlas ya kalau nggak salah dulu. Masih nggak ada namanya pokoknya waktu itu. Sinergi, di Atlas Sinergi. Sinergi ya waktu itu sempat ada dengar di Atlas waktu itu tempat fitness juga. Tapi waktu saya coba datang ke sana waktu itu ternyata udah bubar, sudah nggak ada. Orang sana tanyain di mana nggak tahu. Nah, jadi saya sempat nggak nyari lagi sampai saya dapat info lagi dari teman saya. Waktu itu saya ketemu dengan Hoki kalau nggak salah, Hoki bilang, oh ini ada di Danau Sada ternyata. Jadi saya datang ke sana, ketemu ternyata yang ngajar Roy, kayak gitu. Itu tahun 2009 saya pertama kali ke tempatnya situ. Oke. Mungkin bisa cerita sedikit mulainya dulu bikin komunitas di Surabaya itu awal mulanya gimana dulu? Jadi awalnya karena saya butuh latihan, dan kalau latihan itu kan harus ke Jakarta. Ada gurunya di Jakarta. Jadi bedanya gini, pada waktu kita berlatih, kita belajar sesuatu, itu kita absorbing something. Nah, tapi penguasaan kita terhadap something itu sangat sedikit. Pada waktu you can pass it on, pada waktu you ngajar, itu penguasaan kita akan jauh lebih meningkat lagi terhadap materi itu. Nah, jadi karena sambil mengisi waktu, saya bikin aja komunitas di sini, latihan bersama-sama. Pada waktu itu awal-awalnya masih gratis. Sebelum di atas itu masih gratis.
setelah di Atlas itu mulai bayar karena di Atlas bagi hasil, ya. Jadi sebelum di Atlas itu masih di Dharma Husada itu gratis semua. Komunitas sudah ada, kita bawa ke Atlas, kita kembangin di Atlas banyak yang ikut lebih rame. Dan karena kita nggak sukanya di Atlas kan gini, karena kita bagi hasil, tempatnya orang, jamnya pada waktu jam selesai harus selesai. Karena setelah itu dipakai buat aerobik, dipakai buat saya. Nah, sedangkan kita yang namanya orang jiu-jitsu, setelah kita belajar kita masih ada sparring sesi, dan sparring sesi itu bisa panjang, giliran nggak selesai ya. Jadi akhirnya kita balik lagi Dharma Husada. Balik Dharma Husada lagi. Tapi sejak itu sudah bayar. Ya. Sayangnya saya nggak ikut waktu gratis, nggak ikut. Dulunya ada bayar. Jadi itu awal mulanya ya. Kan? Jadi saya ikut tahun 2009. Ya itu masih ingat sih, pertama kali ketemu ada Robi, ada Pipin ya. Ya itu generasi sebenarnya pada waktu join itu adalah generasi kedua atau ketiga. Generasi 2 ya. Oke, waktu itu masih ada Gun ya dulu ya. Ya, Gun itu generasi pertama. Generasi pertama ya, berarti udah generasi kedua. Jadi saya hitungannya generasi ketiga maksudnya. Nah, awal-awal generasi kedua itu hoki itu generasi 2. Hoki ada lagi siapa? Jerry, terus ini Andrew termasuk generasi 2. Saudara Andrew siapa sih? Yang besar itu Andi. Itu generasi 2. Oke, itu ceritanya. Jadi awal-awal dulu sulit nggak? Soalnya kan kalau sekarang orang sudah mulai ngerti, oke lah ada Brazilian Jiu-Jitsu itu kayak apa, ada bayangan. Zaman dulu kan nggak ada bayangan kan orang-orang. Paling mentok-mentok tahu Jiu-Jitsu, oh ya UFC. Orang bayangannya orang kan Jiu-Jitsu is UFC waktu itu. Sulit nggak waktu awal-awal? Sulit dalam hal ngembanginnya. Introduce ke orang itu gimana? Jadi very simple. Pada waktu kita get started in Jiu-Jitsu, instantly orang yang memang meant to be there, they instantly love it. And pada waktu you love something, itu can transfer to people. When you love in something, you can actually pengaruhi orang lain. Jadi itu otomatis orang-orang yang datang, mereka akan ajak teman-temannya sendiri, mereka akan ngembangin sendiri. Yang sejenis ya. Kita nggak actively push untuk memperkenalkan, yaitu dengan cara maksudnya beriklan kayak atau apa, nggak ada. Jadi semuanya grow organically, automatically semua. Yang suka undang datang sendiri ya. Saya dulu diundang Hoki, datang ya. Betul, termasuk ada orang-orang yang datang pengen tahu, yang nantang, yang juga dilihat juga. Ada di situ tuh. Jadi ini gini, zaman dulu tahun awal-awal kita ikut itu orang yang mencari Brazilian Jiu-Jitsu itu kebanyakan dari pengalaman saya, Roy ini akan cerita lebih lanjut. Orang kadang bukan mau belajar, bukan orang mau belajar ceritanya, cuma orang mau mencoba. Karena zaman dulu mungkin pikirannya belum terbuka, banyak orang belum tahu, jadi pikirannya kayak pendekar 100 tahun yang lalu. Datang pengen nantang ya, ngambil papan nama. Saya dari awal saya tanyain dulu mau belajar atau mau nantang. Kalau nantang saya seriusin, saya gebukin serius. Oh iya mau nantang. Ya udah, kita gebukin. Beberapa ada videonya. Ada videonya. Datang mau nantang memang. Ada yang tapi datang mau belajar. Kita mau belajar. Tapi itu memang situasi yang berbeda. Kalau zaman sekarang itu lebih sopan. Orang-orang datang itu lebih sopan. Zaman dulu itu orang datang mau memang mengajak itu posisi saya di Surabaya. Yang nantang saya itu ada yang ngaku-ngakunya street fighter, ada yang kungfunya dari berbagai aliran. Yang sudah datang, sudah nyoba, masih datang lagi bawa teman-temannya lagi, terus melawan semua murid-murid saya juga, ya kan. Panjang. Tapi tidak terlalu hostile. Yang di Jakarta sempat lawan dengan grup bela diri lainnya sampai mau dibakar segala tempatnya. Ya kan? Oke. Jadi memang kadang-kadang mentalitasnya masih orang-orang itu belum bisa terima realita menang kalah, fight bela diri mana lebih bagus, belum bisa terima realita karena mereka datang, mereka punya ideologi bahwa bela diri mereka paling bagus. Padahal semua bela diri ada plus dan minus ya. Plus dan minusnya oke lah. Kayak kita dulu belajar kayaknya Jiu-Jitsu atau apa kena tinju ya. Kau juga. Karate kita black belt tapi kena tinju di muka ya. Lain lagi ceritanya berbeda. Jadi semua bela diri bukan kita ngomong masalah bagus enggaknya sebetulnya, cuma kita harus bisa respect ada kelebihan di bidang masing-masing yang itu nggak bisa dilawan. Kecuali Brazilian Jiu-Jitsu kita ngomong
spesial kita di ground. Kita Betul. di ground itu udah dunia lain. Ceritanya udah mau jago gimana sampai di ground. Yes. Udah. Our game. Iya, our game. Iya. Dunia lain. Ya. Oke. Itu sedikit cerita mengenai dulu di awal-awalnya. Nah, sekarang mengenai pertandingan, Dok. Ya. Kamu kan juga aktif banget nih pertandingan. Padahal waktu itu juga kerjaan kan juga luar biasa kan. Waktu itu masih awal-awal ngerintis kerjaan dan sebagainya. Nah, gimana caranya bagi waktu untuk latihan? Bagaimana caranya bagi waktu untuk kerja dan sebagainya? Itu ada tips nggak? Sebetulnya semua itu cuma masalah prioritas. Oke. Ya kan, cuma masalah prioritas. Kalau orang mau ngajak kita ketemu, kita bilang, aduh bro, sorry bro, kita nggak ada waktu. Kan artinya bukan karena lu nggak ada waktu, tapi karena lu nggak prioritasin aja. Oke. Kalau orang itu kamu anggap penting, kamu pasti kamu stay waktu. Oke. As simple as that. Ya kalau you love this sport, you akan stay waktu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kalau mengenai orang waktu ya. Sebetulnya masalahnya bukan nggak punya waktu, cuman nggak priority waktunya untuk mau latihan ya intinya. Karena rasanya aku lagi sibuk dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kalau pertandingan enggak, mindsetnya gimana? Kalau pertandingan kan Roy ini banyak banget medalnya banyak. Pada waktu itu di Surabaya, di Jakarta, di kota-kota Jogja juga. Jogja semua lah, seluruh Indonesia kita iya. Di luar negeri juga pernah kan? Di luar negeri juga pernah ya, Singapura ya. Oke. Mindsetnya waktu pertandingan, mindsetnya gimana? Mindset? Enggak, sebetulnya simple. Simpelnya itu adalah kita mau progres, ya kan? Oke. Poinnya cuma satu, kita mau progres. Kita mau jadi jago, kita mau jadi lebih hebat, yang kita mau progres. Kita in love with this sport, kita mau progres di sport ini. Oke. Progres itu gimana caranya? Progres itu otomatis kita berlatih dan bertanding. Yeah. Ya kan? Berlatih aja tanpa bertanding, progresnya akan sulit. Ya kan? Bertanding aja tanpa berlatih juga gak ada progres, diajar terus, bertandingan terus. Di pertandingan juga diajar terus ya. Jadi poinnya adalah kalau kita mau progres itu fast, kita harus berlatih dan bertanding, Ya kan? Sama kayak kita tinju. Oke. Kalau kita tinju, kita white collar boxing, kita latihan sendiri, nggak pernah sparring, ya cuma gitu-gitu aja. Ya, gimana caranya tahu progres apa enggak? Ya. Nah, pada waktu kita sparring baru kita tahu bahwa oh saya sudah progres. Ya. Okay. Sama juga pada waktu jiu-jitsu itu sebenarnya cuma kita mau progres buat diri kita sendiri. Mindsetnya cuma itu, kita nggak usah pusing lain-lainnya, nggak usah takut ini takut itu, gengsi ini gengsi itu atau apa, udah fight aja yang penting. Kadang orang mau tanding kan mau males karena takut kalah. Takut kalah ya. Takut kalah. Ya. Ntar kalah ya. Jadi basically kalau orang-orang banyak kan tanding macam-macam ya. Oke. Some people yang do it for a living mungkin itu matter sekali ya kan, untuk karir BJJ dia. Yeah. Tapi kalau untuk saya kan this is not my career. Yeah. Ini bukan senampangan saya, juga bukan I don't get anything from this. Yeah. Hadiahnya juga nggak gede. Ya, jadi ada yang tanya sama saya yang juga satu angkatan sama saya yang udah black belt pada waktu banyak yang seangkatan saya sekarang udah nggak ada yang tanding. Hampir bisa dibilang semua yang seangkatan saya sehari ini nggak ada yang tanding. Yang kemarin pertandingan terakhir yang sisa satu angkatan saya cuma saya sendiri. Yeah. Ya kan, di pertandingan di Surabaya terakhir ya. Silakan. Naimon, yo. Heads up, yo. Roy Kurniawan, the Singar Bay. Moving on to the next round. Stepper atau angkatan lagi? Stepper banget jauh kok. Saya angkatan Max Metino, sama angkatannya si Hardian, semua itu grup-grup awalnya dari Wigra pada itu waktu itu. Yang ini angkatan saya semua sudah pada ngajar doang, nggak ada tanding. Nggak ada yang tanding. Nah, tapi Roy masih tanding. Iya, jadi ditanya ngapain lu masih tanding? Lu di sini ngapain lu masih tanding? Ya kan? Prinsipnya saya tanding just because I love the game. Love it. Ya, that's it. Jadi saya sudah sempat berhenti lama, saya balik lagi in the game, saya balik lagi latihan lagi, dan saya tanding lagi just because I love the game. Saya nggak cari menang juga. Ya kan, saya tahu bahwa saya di game ini saya senior. Ya kan, seharusnya kalau namanya senior masuk di sini lawan sama generasi-generasi yang jauh lebih muda itu punya beban mental besar, karena kalau kalah malu dan sebagainya. Tapi itu salah satu yang menghambat progres kita. Jadi yang namanya kalau kita memang mau progres, gak usah pusing masalah itu. Yeah. Ya.
penting sih, karena kadang orang yang udah merasa kadang-kadang merasa udah high belt kan, kadang-kadang mau ikut blue belt, mungkin udah blue belt mau tanding, nanti blue belt kelas sama white belt ya jangan-jangan itu ada beban. Actually ya udah jalanin aja. Saya selalu ngasih tahu semua murid-murid saya, Jiu-Jitsu ini adalah bela diri yang grading beltnya itu paling lama dibandingkan semua bela diri lain. Dan paling lama itu di seluruh dunia standarnya seperti itu. Tapi di Indonesia standarnya jauh lebih lama lagi daripada di luar negeri gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia dibandingkan negara lain, di Indonesia ini sangat baby. Ya, karena di luar negeri itu sudah sangat mature bela diri ini. Betul. Jadi kayak di Indonesia di Surabaya aja black belt ada berapa? Mungkin nggak ada di grup kita. Grup kita belum. Sinergi nggak ada. Black belt. Ya black belt. Nah, jadi untuk mau dapatkan black belt, we have to perform, yaitu kita tanding atau kita ikut seminar, kita ikut keluar kota. Jadi kalau kita selama ini kita nggak tanding, kita nggak, guru kita yang black belt nggak kelihatan, kita nggak tahu siapa kita ya. Walaupun kita jago berapa, nggak mungkin dapat belt. Poin yang saya mau katakan adalah ini. Yang tadi kembali lagi ke topik, kalau orang blue belt takut dikalahkan white belt, purple takut dikalahkan blue ya kan. Poinnya adalah beltnya itu sendiri nggak terlalu matter. Yang tahu yang matter adalah your skill. Kamu yang tahu sendiri, kalau kamu sekarang blue belt, tapi kamu skillnya purple, you know it. You know it deep inside your heart kalau level itu purple. Pada waktu you fight sama purple mungkin dia akan kalahin banyak purple. Walaupun dia belum di grading. Ya. Pada time aja. Ya. Nah, sama juga kalau level you sekarang ini brown belt, itu udah dikasih brown. Tapi lu tahu deep inside bahwa level lu itu cuma masih purple atau blue. Ya, itu yang buat lu takut untuk tanding. Itu yang buat lu takut untuk sparring. Ya. Karena you tahu deep inside your heart belum sampai sih. You're not worth that belt, gitu loh ya. Jadi poinnya cuma itu aja. Ya. Kalau you tak yakin, oh ya, aku blue ya, karena skillku blue. Purple karena skillku purple ya, udah, no matter what ya. Betul. Fight. Betul. Ya. Nothing tulus kan? Betul, nothing tulus. Nothing tulus. Ya. Itu very good insight. Oke. Itu lagi. Sekarang ngomong mengenai conditioning sekarang. Masih tetap conditioning? Masih latihan. Tapi karena pandemi ini kita berhenti jiu-jitsu total. Karena kita nggak. Karena pandemi kita tetap jiu-jitsu. Jadi cuma latihan sendiri di rumah. Crossfit lah basically. Crossfit ya masih ya. Ya, karena ini COVID ini udah 4 bulan. Ya, basically 4 bulan kita nggak latihan ya. By the way, kita ngomong gini nggak pakai masker. Kita udah rapid test ya. Kita semua udah rapid test semua di sini. Mulai Februari ya. Februari tempatku masih itu les. Maret tuh mulai breakout. Maret breakout aku udah tutup sampai sekarang. Oke. Terus Roy, by the way ini apa namanya? Tadi nyinggung soal pertandingan ya, soal pertandingan. Waktu dulu ini yang terkenal nih kalau ketemu Roy, orang-orang yang paling takut kan ketakutnya ketemu kena leg lock. Pada waktu itu tahun sebelum leg lock ini sebetulnya Roy ini salah satu yang pakai leg lock pertama kali. Korbannya banyak sih di pertandingan ya kan. Nah, kenapa waktu itu udah berani pakai leg lock? Padahal leg lock waktu itu belum ada yang pakai kan basically kan, dikit banget kan. Bahkan kayak levelnya Franci itu mainnya juga belum leg lock. Hardiat pun kayaknya juga belum full ke leg lock sih waktu itu. Jadi basically kalau filosofi saya di dalam melakukan jiu-jitsu itu saya selalu berusaha keluar dari comfort zone. Oke. Ya, kayak pertama kali saya main, saya top player. Saya suka takedown, saya suka di atas. Sampai satu titik saya belajar tekniknya Eddie Bravo, rubber guard. Pada waktu itu saya juga emang termasuk yang pertama pakai rubber guard. Dan itu saya main selalu di bawah terus. Itu keluar dari comfort zone saya. Jadi saya main rubber guard terus di bawah terus saya jadi makanya disebut magic carpet. Karena saya mainnya suka dari bawah, bukan top player ya kan. Terus sampai satu titik begitu kita belajar teknik leg lock, toe hold dan semuanya, dan terutama untuk pertandingan kita di kelas saya itu kan kelas beratnya middle ya, jadi 70 kilo ya. Ketemunya pegulat. 70 kilo itu lawannya pertama ketemu pegulat dan kelas yang paling ramai termasuk salah satu kelas yang paling ramai, yang paling berat juga. Kita butuh nafas panjang. Leg lock ini salah satu cara untuk finish cepat. Jadi bisa kita terus fight terus ya. Tapi intinya poinnya adalah
kita harus menguasai the whole game. The whole game dalam artian banyak orang yang sekarang spesialis leg lock. Yang zaman sekarang banyak spesialis leg lock. Spesialis leg lock ini yang mana kalau leg locknya nggak berhasil, mereka sudah ketindihan, sudah orangnya masuk ke set, sudah nothing. After the leg lock is failed, he has nothing else. Nah itu salah satu yang menurut saya filosofi yang sangat salah. Harus komplit. Jadi you nggak belajar dari basic dulu langsung sudah leg lock, dan memang you can finish your opponent very fast. Yang once it fail, it's done. Ketemu leg locker sama-sama leg locker atau yang bagus. Yang orang yang old school nggak bisa di leg lock, terus dia sudah dapat top, yang lawannya habis. Ya kalau yang generasi saya, leg lock itu nggak mungkin kita kasih di awal-awal. Ya leg lock itu kita kasih pada waktu you sudah memang menguasai basic semua. Basicnya dulu. Basicnya semua sempurna baru kita kasih leg lock. Tetap white belt udah leg lock, tetap leg lock, cuman basically tetap harus passing dan sebagainya semua dulu, position dulu, baru itu. Sekarang ada lagi satu hal lagi mau tak tanyain sih. Kalau orang nih banyak yang ngomong kalau old school, kitanya old school kan soalnya kan hitungannya old school. Old school selalu arahnya ke position over submission. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Jadi basically kalau kita percaya paham old school itu dengan superior position, you can give damage to your opponent. Dan superior position itu posisinya ini nggak terancam. Apapun nggak terancam. Apapun gamenya. Artinya dalam you bisa striking, you bisa ngunci, you bisa ngapain lawan, tapi lawannya can do little to you, nothing, almost nothing. Nah, jadi makanya itu dipentingkan position over submission. Jadi kalau kita keburu-buru submission, karena pada waktu kita ngambil submission itu seringkali kita mengorbankan position kita. Open position. Iya, posisi kita. Akhirnya posisi kita kebalik. Posisi kita kebalik, kita jadi di bawah, atau posisi kita jadi gak enak ya. Jadi kalau kita nggak stabilize dulu posisi yang baik, kita cepat-cepat submission akhirnya fail, ya bom-bom tenaga juga, percuma juga. Di bawah dan bisa. Nah, terutama kalau ini game MMA, kalau kebalik itu artinya sangat signifikan. Kayak kemarin. Adesanya. Mau Israel. Selesai. Oke. Nah, untuk yang last one ya, mungkin ada tips nggak untuk orang yang saat ini baru mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu? Jadi tipsnya very simple. Don't confuse professional fighter and sports. Jadi, yuk arahnya mau kemana? Ada orang arahnya mau professional fighter, mau jadi MMA fighter. Of course latihannya beda dengan kalau you cuma mau jadi atlet Jiu-Jitsu, ya kan? Yang namanya MMA fighter itu yang namanya mixed martial art, kan nggak bisa menguasai Jiu-Jitsu aja, juga ya harus campur dengan gulat, ya harus campur dengan striking, ya kan? Ada orang di MMA yang datang ke Jiu-Jitsu, ya kan? Orang itu mungkin di Jiu-Jitsu levelnya cuma blue belt, ya, tapi orang Jiu-Jitsu mungkin bisa purple, tapi pada waktu fight mungkin orang purple-nya bisa kalah dengan orang MMA itu, karena orang MMA itu dilatih, dikondisikan secara profesional. Dia punya tools yang lain yang dan secara fisik secara fisik itu atlet. Ya, jadi you don't confuse Olympic atlet sama orang yang kerja dan sambil latihan jiu-jitsu. Busy part-timer dengan Asian Game, Olympic Game you adu, yang satunya Olympic Game blue belt sama kita brown belt, ya mungkin kita juga kalah. Ya. Belum tentu teknik kita kalah, conditioningnya kalah. Jadi yang namanya atlet profesional itu kan dikondisikan, pagi bangun latihan, sore latihan, terus ada latihan fisik, ada latihan kardio, ada latihan muscle, ada latihan teknik, ya. Kita ngantor, kita kerja, ya. Jadi itu seringkali orang-orang BJJ nggak paham dan buat kita frustasi kan. Kadang-kadang, waduh ini orang ini baru, tapi dia full time, akhirnya dia copot sekali, jago. Jadi tentuin arahnya dulu. Atau kita kerja, ketemu anak kuliah ya, waktunya banyak ya. Tentuin arahnya dulu, jadi nggak usah terlalu bandingin dengan orang, yang penting progresnya kita sendiri aja. Yang penting kalau hari ini kita bisa ngelakuin ini, besok kita ngelakuin lebih lancar, besok lagi tanpa mikir, bisa ngelakuin ambar tanpa mikir, itu sudah progres. Iya. Kalau dulu kita fight dalam waktu 1 menit kita bisa submit, sekarang kita bisa defense, submit butuh waktu 2 menit submit kita, besoknya 1 ronde fight 5 menit 6 menit tanpa kena submit, berarti it's progress. That's it sebenarnya. Jadi intinya jangan pernah mengukur dengan orang lain, tapi kita mengukur dengan kapasitas diri kita sendiri. Oke. Itu aja dulu untuk hari ini. Itu hari ini kita berbincang-bincang dengan Roy Kurniawan, kan
tentunya akan masih banyak pembicaraan-pembicaraan lain lagi yang menarik dengan tokoh-tokoh yang lain, dan kita saksikan di channel saya berikutnya. Oke, see you on the mat guys. Bus.